Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwiya Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, menyusui anaknya. Menyusui anaknya. Apa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayatnya mengatakan surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, kami perintahkan kepadamu supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuh. Ibunya yang mengandungnya dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah. Wahnan ala wahdin wa fisaluhu fi amain. Ya, menyapihnya, memberikan ASI kepadanya. Maka disinilah satu kewajiban orang tua memberikan ASI. Ibu memberikan ASI kepada anaknya. Maka punten bapak, hartanya harus dijamin harta yang halal. Ketika harta halal masuk ke dalam perut ibu, menjadi vitamin, nutrisi, dan menjadi ASI bagi anak kita, maka anak kita akan mendapatkan nutrisi yang halal, yang baik, energinya sangat kuat. Maka di sanalah tumbuh menjadi anak-anak yang saleh. Berikutnya, kewajiban orang tua dalam mendidik anak seperti apa? Kewajiban orang tua dalam mendidik anak Allah telah cantumkan dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, untuk senantiasa memperhatikan masalah pendidikannya. Ya, alhamdulillah di masjid bukan hanya pendidikan untuk para orang tua, lansia, tapi ada remaja. Betul Bu? Ada pula TPA. Kalau lansia TPU, betul ya? Nah, kalau anak-anak baru TPA. Ibu pilih TPA atau TPU? Nah, TPA dulu, TPU nanti kalau sudah waktunya. Ya. Lalu bagaimana berikutnya? Menanamkan iman sejak dini. Yang keempat, menanamkan iman sejak dini. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun kharawiratun fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an summa ta'allamna al-Qur'an fardatna bihi iman. Dari Jundub bin Abdullah, beliau bersabda, dahulu kami ketika remaja bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami belajar iman sebelum Al-Quran, kemudian kami belajar Al-Quran, bertambahlah iman kami, sedangkan kalian sungguh pada hari ini justru belajar Al-Quran dulu sebelum belajar iman. Belajar iman itu Bu, banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan nikmat sehat, mengatakan Alhamdulillah, ini anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak minta uang, kita beritahukan kepada anak kita, nak, kalau minta uang, minta sama Allah dulu sayang. Karena Allah pemilik kekayaan langit dan bumi. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya minta, ya Allah minta uang, baru kita kasih. Uang itu lewat ayah, lewat mama. Tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Musa bersedih. Nabi Musa bersedih. Allah mengatakan, kenapa sedih? Ma hazinta ya Musa. Kenapa bersedih wahai Musa? Nabi Musa mengatakan, aku punya hajat kepada Allah Subhanahu, kepada engkau wahai Allah, tapi aku malu. Kenapa malu? Permintaanku sedikit wahai Allah. Tidak mengapa, mintalah. Wahai Allah, aku mohon maaf, minta garam untuk makan dan minta air untuk minum. Kata Allah, mintalah walaupun hanya sebatas garam, mintalah kepadaku. Artinya apa Pak? Betapa kita lemah Pak, untuk menghadirkan yang sedikit aja, yang kecil aja kita nggak bisa. Betul ya? Bu, mohon maaf, Allah kasih kita gatal aja, bukan penyakit berat, jantung, liver, gatal. Bisa nggak tidur Bu? Nggak bisa. Masya Allah. Hidung mampet, enak Pak? Nggak enak.
Luar biasa itu. Apalagi hidung kemasukan apa Bu? Kacang ijo, anak main sumpit-sumpitan tuh. Kacang ijo masuk 2. Masya Allah. Ya, ibunya panik, Pak ini gimana kacang ijo masuk? Kata suaminya, kasih air, nanti tumbuh kecambah gitu tuh. Ada baik itu si bapak caranya. Iya, habis ditarik susah. Nah ini Masya Allah. Ya, jadi mengajarkan iman kepada anak, lalu biasakan mengajarkan Quran dulu begitu. Mengajarkan Quran, terbiasa dengan Quran. Lalu kemudian mereka sungguh-sungguh ya belajar iman dan Al-Quran dalam kebersamaan. Lalu berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan adab pada anak-anak sejak dini. Ta'allamal adab qabla an nata'allamal ilma. Ya, maka punten Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang tua dulu tuh kalau mengajarkan anak-anak kepada kita Pak, Masya Allah, bagaimana cium tangan, bagaimana duduk, begitu ya. Guru itu di pesantren kalau manggil santri, itu santri udah gelisah, ada apa ini, ada apa nih. Kiai lewat, mereka nunduk, begitu, takut. Mengapa? Adab. Kiai ngajar di pesantren, di kelas, saat ngajar, kiai kebelet mau ke toilet, pecinya ditaruh di meja Ibu. Itu santri nggak ada yang bergerak. Adab. Saking takutnya dengan kiai. Zaman sekarang kiai naruh peci di meja, hilang pecinya. Itu kiai Masya Allah diambil pecinya ini. Ya. Betapa hari ini yang hafal Quran namun adabnya sama sekali tidak menggambarkan Al-Quran. Begitu ya. Maka semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dahulu sangat memperhatikan adab. Imam Malik berkata, ta'allam al-adab qabla an nata'allam al-ilma. Maka zaman dahulu kalau mau ngaji di rumah kiai suruh nimba, betul ya? Bapak kalau tahu tentang timba, Ibu pernah tahu timba Bu? Yang tahu pasti ubanan, betul ya? Zaman sekarang nggak tahu tentang timba, apa tuh ember, apa tuh timba. Sekarang tinggal keran buka, air ngocor. Dulu orang nimba dulu, betul ya? Ngisi kolom, kata kiai ngisi kolom dulu. Belum diberikan kesempatan untuk belajar kepada kiai, ngisi kolom dulu. Pengen tahu tuh kiai emosi sang anak ini, jiwa anak ini emosional tidak nih? Iya. Respon kebaikannya seperti apa? Bagaimana ketika ada sesuatu yang berat datang kepadanya, apakah dia sabar atau tidak? Nah, dilihat itu dari adab-adabnya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, di Jepang itu yang paling utama diajarkan pertama kali apa Pak? Antri. Betul ya? Antri. Belajar adab, belajar sabar. Dengan antri belajar sabar. Dengan antri belajar menghormati orang lain. Ya. Dengan antri belajar menyikapi bahwa dirinya dalam keadaan seperti ini dan bisa toleransi dengan yang lainnya. Lebih daripada itu, dengan antri dia belajar mana yang prioritas didahulukan. Ada wanita hamil, ada anak kecil dan sebagainya. Masya Allah Pak. Kita nggak seperti itu, robot semuanya itu. Iya. Nah, inilah satu pendidikan. Ada satu tulisan Pak di Darut Tauhid itu. Tulisan sederhana sekali. 12 tahun sekolah buang sampah sembarangan. Dapat apa Anda? Ah, betul nggak ya? 12 tahun Pak kita sekolah, SD 6 tahun, apalagi SMP, SMA, total semuanya 12 tahun. Belum TK, belum PAUD. Tapi buang sampah sembarangan. Ini kira-kira amal yang bisa menjadikan kita berakhlak apanya itu? Kalau buang sampah masih sembarangan. Iya. Ya, maka ayo kita ajarkan adab. Abdullah bin Mubarak berkata, dahulu kami belajar adab 30 tahun sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Masya Allah. Karena itu Imam Ahmad bin Hambali mengajak temannya Yahya bin Ma'in untuk mencari satu hadis perjalanan 3 bulan
ke rumah gurunya bernama Syekh Abdurrahman. Sampai di rumah Syekh Abdurrahman nunggu 7 bulan. Satu hadis 10 bulan nyarinya, satu hadis. Kita mencari satu hardis, Pak. Satu hardis. Ada hadis, ada hardis. Isinya ribuan hadis. Dulu kan pakai hardis. Betul ya? Sederhana, nggak sampai 1 bulan, 1 menit filenya disimpan selesai, Pak. Kita mencari 40 hadis gampang. Dengan cara apa? Jalan ke toko buku, betul tidak? Cari 4 hadis arba'in, 40 hadis. Ini mencari satu hadis. Imam Ahmad bin Hambali mengajak temannya 3 bulan perjalanan, 7 bulan menanti Syekh Abdurrahman itu. Setelah dapat satu hadis pulang, selesai. Yahya bin Ma'in mengatakan, kenapa selama ini, sepanjang ini perjalanan kita hanya untuk mencari satu hadis? Imam Ahmad mengatakan, aku ingin melihat kesabaran Anda mencari ilmu. Sabar tuh, adab. 3 bulan, kita ngaji 1 jam. Duduknya udah banyak perubahan. Betul ya? Ini mohon maaf nih yang duduknya baru berubah kanan kiri biasa itu, Mak ya. Gitu. Dengan alasan kesemutan, wa ma adraka ma kesemutan. Betul ya? Berikutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menumbuhkan anak-anak yang saleh, yang keenam mengajarkan salat ketika umur 7 tahun. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakumus salat." Ya. Ajarkan anakmu, muru auladakum bis salati wa huwa fil umri sabi'i kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan anakmu salat di usia 7 tahun. 11 tahun enggak salat, pukullah pukulan yang tidak melukainya. Dan pisahkan ranjangnya di usia 13 tahun. Ya. 16 tahun dalam kitab Ta'lim Al-Adab Nahwal Abna Muhammad Profesor Dr. Fathi Yakan menyebutkan bahwa nikahkanlah anakmu di usia 16 tahun. Mungkin bapak ibu kaget, 16 tahun disuruh nikahin. Ini apa-apaan ini? Terjawab sekarang, Bu. Ya. Survei membuktikan bahwa ada 100 anak-anak SMP, 100 siswi SMP ya disuruh mengisi kuesioner untuk menuliskan apakah sudah pernah berhubungan layaknya suami istri. Dari 100 siswi yang pernah melakukan 60 orang. 60 orang. Bayangkan itu. Itu SMP. Bagaimana dengan SMA? Itu di Bekasi, Bu, satu kecamatan tertentu. Bagaimana dengan kota metropolitan, atau bagaimana beberapa tempat-tempat tertentu yang maaf agamanya kurang terjaga dengan baik. Wala'iyazbillah. Masya Allah itu. Bahkan ada seorang santriwati mengeluhkan kepada kiainya bahwa saat liburan kemarin dia menangis telah melakukan hal yang tidak baik. Untung saja tidak hamil, katanya begitu. Kok pakai untung saja, padahal sudah hilang kehormatannya. Masya Allah. Betapa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah petuah-petuah yang sangat indah untuk kehidupan kita, terkhususnya bagi anak-anak kita. Ya, mengajarkan salat ketika umur 7 tahun, maka umur 5 tahun, 6 tahun boleh, Pak. Ya, untuk dibawa ke masjid, tapi orang tuanya kudu tanggung jawab. Jangan bocahnya ke masjid, bapaknya enggak. Ada begitu, Pak? Wah, ini ibu bapak ngomong ada, ingat tetangga tuh, ada tuh, gitu. Iya, kadang orang tuanya nggak tanggung jawab, anaknya ke masjid, bapaknya tidak ke masjid, sehingga rohnya tidak ada, Pak, bersama ayahnya. Anak-anaknya lebih senang ke masjid karena memang luas, rumahnya sempit, masjid luas. Maka ibu lihat tuh, ya, salat taraweh Allahu Akbar. Awalnya ikut tuh bocah 5 tahun, Allahu Akbar takbir. Setelah kemudian lari, wus. Ada nggak, Bu? Sampai kita kesal tuh, ya Allah, nih bocah, ya Allah, hancur nih bocah.
Gua cubit nih, lihat nih. Udah marah. Kacamata orang keinjak, ibu, masya Allah. Pernah begitu, Bu? Pas tahiyat akhir dia ikut at-tahiyatul mubarakatus. Nyeselin banget nih bocah, betul ya. Nah, itulah, tetap membawa anak. Terlebih Pak, anak laki-laki, bawalah dalam sholat subuh. Allahumma paksain Pak. Saya nanya sama ibu, Bu, kalau anak tidur anak usia 7 tahun dibangunkan sholat nggak, Bu? Bu, terkadang maaf, alasan ibu apa? Udah, masih belum balik ini, betul kan? Terkadang orang tua, apakah suami, apakah istri mengatakan, udah, belum balik, nggak ada kewajiban. Masya Allah, ajarkan tetap sholat. Apalagi anak perempuan saat ini SD kelas 6 udah head, udah uzur, Bu. Masya Allah. Tapi orang tuanya terkadang nggak tegas untuk memerintahkan anaknya salat. Saya nanya kepada bapak ibu, rumah kita kebakaran, ada anak di dalam, dibangunin nggak, Bu? Dibangunin nggak? Kenapa dibangunin? Mati kebakar. Kenapa kita nggak bangun anak sholat? Anak nggak sholat mati dibakar api neraka jahanam, habis, Bu. Bayangkan seperti halnya kalau rumah kita terbakar, anak kita ada di dalam, bayangkan anak kita belum sholat kebakar api neraka jahanam. Semangat untuk mengajak anak sholat, khususnya bagi laki-laki sholatnya di masjid. Berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh, menanamkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak zaman sekarang, bapak ibu lebih kenal dengan apa tuh? Binatang film Korea. Bintang film atau binatang film itu? Ya. Siapa namanya, Bu, kira-kira itu? Ada yang tahu, Bu, namanya? Hah? Diam semua, jangan ngomong, ketahuan gitu. Ya, terkadang kita kenal nama-nama artis, masya Allah. YouTuber yang hebat, viral, Bu, sampai pendapatannya besar, siapa tuh? Bu, jangan pernah nggak tahu, sebutin Pak. Kenal kita YouTuber si A, si B, si C itu, masya Allah, kenal kita. Karena anak kita lebih banyak megang HP ketimbang megang Al-Quran. Coba tanya anak-anak kita, anak Rasul itu berapa jumlahnya? Nggak tahu. Masya Allah. Isi Nabi namanya sebutkan, nggak bisa kita menyebutkan namanya. Nama kakeknya aja salah. Nama kakeknya Abdullah. Nama ayahnya Abu Thalib. Ini belajar dari mana ini? Mukjizat Muhammad membelah lautan, masya Allah, membelah lautan itu Muhammad Musa, Nabi Musa, bukan Muhammad. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Sampai-sampai ada anak-anak di media sosial ditanya tentang doa tertentu, nggak bisa dia, karena tidak punya kebiasaan dan tidak punya figur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, figur kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Figur Anda bukan sosok ustadz-ustadz yang maaf Anda ngaji dengannya. Apakah itu di YouTube dengan Ustadz Adi Hidayatnya, Ustadz Abdul Somadnya, Ustadz Basalamanya, bukan. Tapi figur kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka maaf, sering kita sebutkan tidak boleh memberikan nama orang soleh untuk anak kita. Nama orang soleh yang masih hidup nggak boleh. Ya, ibu senang dengan Ustadz Adi Hidayat, pas punya anak kita namakan Adi Hidayat. Bismillah, namanya Adi Hidayat. Tidak boleh. Kenapa? Orang yang soleh saat ini belum tentu wafatnya dalam keadaan soleh. Belum tentu, nggak ada jaminan, Pak. Maka namakan anak kita nama orang soleh yang sudah meninggal dunia. Namakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan pakai Sallallahu, nggak usah gitu. Tetap namanya Muhammad Rizki, Muhammad Rifki, betul ya? Muhammad Salman, nggak apa-apa. Iya, penyebutan nama-nama. Salman siapa? Salman sahabat. Muhammad Rasul mulia. Jadi tabarukan bisolihin, mencari berkah dari nama orang-orang soleh untuk anak-anak kita. Jangan kerennya saja. Iya, jangan hanya keren-kerennya saja.
tapi mencari berkah dari nama orang-orang saleh. Berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita memiliki anak-anak yang saleh, kewajibannya apa? Mengajarkan Al-Qur'an dan kandungannya kepada anak-anak. Al-Qur'an sudah menjadi tolak ukur sebuah generasi. Jika Quran ini hidup di sebuah generasi, maka pasti generasi tersebut akan menjadi generasi yang unggul, lagi memimpin bumi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Tapi sejatinya orang tua harus memiliki cahaya Quran. Dengan cara apa? Banyak baca Quran. Bapak Ibu, punten usikum wa nafsi, banyak baca Quran. Toilet kita lebarnya 2 kali 1 meter, lampunya hanya 15, 10 watt, 5 watt. Kenapa? Ruangannya kecil. Tapi kalau ruangannya sampai seluas ini, kurang kalau 10 watt. Betul Bu? Butuh kita 100 watt, 200 watt. Artinya kalau Anda, kita semuanya sebagai orang tua punya anak, kita sebagai ayah punya anak yang banyak, bahkan maaf sebagai seorang bapak pengusaha punya anak buah, maka cahayanya harus lebih daripada itu. Betul ya? Harus lebih daripada itu. Pantas kiai itu punya santri 300, 500, 1000, 4500, karena dia punya amalan khusus. Kami nanya sama asisten kiai, Pak Kiai itu punya amalan apa sih? 4500 santri loh, gurunya 700, sanggup menghadapi itu semuanya. Santri 4500, anak 4500, jumlahnya sama seperti punya anak 4. Mengapa? Santai aja, karena kedekatan kepada Allah. Apa kata asistennya, sang kiai? Asisten sang kiai, ia mengatakan Pak Kiai itu punya kebiasaan salat malam 2 juz baca Quran. 2 juz baca Quran. Wattnya besar, betul ya? Energi cahayanya besar, maka bisa menebar kebaikan. Bagaimana kita ingin menebar kebaikan? Cahayanya redup, jarang baca Quran. Masya Allah. Usikum wa nafsi, saya menasihati diri pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Ayo nih, ya, ajarkan Al-Quran kepada anak kita, dan kita pun sering-sering baca Quran, begitu ya. Yang gak sanggup baca Quran banyak-banyak, sering lantunkan Al-Quran, walaupun sebatas Qul huwallahu ahad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada seorang mantan Kapolsek bercerita, saya ini dapat hidayah dari Allah. Saya yakin doa dari bapak. Bapak saya orang kampung, gak bisa baca tulis. Tapi dia mengatakan, jangan tinggalkan Quran. Bapak gak bisa baca Quran. Bapak sudah umur 70 tahun. Tapi Bapak amalkan dengan ikhlas surat Al-Ikhlas. Dibaca surat Al-Ikhlas dengan penuh ikhlas. Itu aja, Masya Allah. Setiap kalimat-kalimat petuah ayahnya itu betul-betul dipakai oleh anaknya. Dan anaknya alhamdulillah menjaga pesan tersebut. Alhamdulillah. Suap menyuap, sogok menyogok ia tidak lakukan. Jalan seperti biasanya. Takut kepada Allah, karena ayahnya mengajarkan itu. Amalan sederhana, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, udah itu aja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sederhana, tapi dilakukan dengan penuh ikhlas. Ruhnya menjadi energi yang kuat, ditularkan kepada anaknya. Anaknya menjadi pribadi-pribadi yang baik. Kalau kita tidak mampu, lakukan seperti itu. Tapi kalau kita mampu Pak untuk membaca lebih daripada itu, baca Al-Quran, ya, Al-Baqarah, Al-Imran, dawamkan, rutinkan, maka rumah kita akan bercahaya. Karena barang siapa baca Al-Baqarah dan Al-Imran Zahrawani, itu menjadi cahaya-cahaya seperti bunga yang mekar, dan menjadi tameng, kekuatan dari godaan setan di dalam rumah kita. Al-Baqarah dan Al-Imran, begitu ya. Lanjut berikutnya, kewajiban orang tua adalah mencari nafkah yang halal. Ya, sebaik apapun cara kita mendidik anak, namun jika apa yang dia makan melalui harta yang syubhat,
sekalipun maka tidak akan membuahkan keberkahan. Yang subhat saja harus ditinggalkan, apalagi yang haram. Ayo nih Bapak nih, penting untuk kita semuanya. Jangan saya mengatakan jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ini picik, sempit pikirannya. Dia jarang silaturahmi, nggak pernah datang tuh ke rumah orang-orang soleh. Banyak. Maka lihatlah itu, tukang kuli panggul, tukang kuli buat kabelan, mengangkat tanah untuk buat kabel, masukin kabel pinggir jalan, itu berapa Pak per hari? 80.000, 70.000 rupiah, Masya Allah. Pendapatan yang berbeda dengan petinggi-petinggi, pejabat-pejabat sekali tanda tangan 200 juta, 20 juta masuk kantong. Masya Allah. Saya nanya ibu tukang jus pinggir jalan, berapa ini? Dari pagi jam 10 sampai jam 8 malam, Ustadz, alhamdulillah kalau rame itu rame ya 300.000 itu kalau bersih. Ya, alhamdulillah bisa sampai 300.000, lumayan itu. Tapi kalau sepi 100.000 itu tukang jus. Ada lagi tukang kue rangi. Bu, kue rangi Bu tahu? Dari apa Bu? Beras, ya, sama kelapa tambah lagi gula merah. Sampai netes ibu mulutnya tuh, ya. Pengen banget kue rangi Pak. Masya Allah, 13.000 rupiah per bulan, maaf per hari Pak, dia mendapatkan hampir 40.000, 50.000. Iya, pahit-pahitnya cuma 15.000 rupiah. Alhamdulillah, sampai mengatakan alhamdulillah Ustadz masih bisa nabung, saya masih bisa nyekolin anak 3 anak. Orang jualan kue rangi 3 anak bisa Pak. Sekolah tuh, ada yang kuliah 1 kue rangi. Ada orang pendapatannya besar 3 anak belangsak, gitu ya. Nah ini jauh dari keberkahan, hati-hati. Ya, na'udzubillah. Maka mencari harta yang halal. Ibu benteng dalam rumah tangga. Suami tiba-tiba dapat uang banyak 100 juta, tanya, jangan asal nerima. Apa-apaan ini? Ini tumben ayah 100 juta, apaan ini? Pesangon. Oh pesangon, berarti selesai kerjaannya. Tapi kalau indikasinya ada harta haram, katakan ayah mohon maaf, istrimu dan anak-anak masih bisa bertahan untuk tidak makan berhari-hari dari harta yang haram. Na'udzubillah min zalik, masih bisa bertahan. Tapi nanti di akhirat kami tidak akan bisa bertahan dari jilatan api neraka jahanam. Begitu ya. Maka bersihkan tempat kita mencari nafkah Pak. Jangan cari banyaknya, cari berkahnya. Jangan cari banyaknya tapi cari berkahnya. Sekarang Pak tukang ojek online tuh begitu rata-rata. Ya Ustadz, apalagi BBM naik ini. Ya BBM naik. Cuma satu yang turun, harga diri, betul ya? BBM naik, Masya Allah. Pendapatan berapa Bu? Pendapatan 70.000, 80.000, punya anak 3. Maka punten nih Bapak Ibu, kalau naik ojek seperti itu lebihin. Masya Allah, ini kadang dari sini ke sana lihat di ojek online-nya 19.000 rupiah, uang kita 20.000. Mohon maaf Bu Haji, ini 1.000-nya nggak ada. Oh iya Pak, saya tungguin Bapak, tukerin aja uangnya ke sono. Nukerin uangnya ke sono, muter dulu Pak 1.000 rupiah, Masya Allah. Habis bensin 5.000 dia. Muter-muter nyari uang 1.000 rupiah sebagai tukeran. Maaf nih kembalian kita. Nih Bapak punten nih, lebih daripada itu harusnya maaf infakin. Uangnya 100.000 rupiah, naik ojek berapa Bu? 15.000 rupiah. Ibu katakan udah gak usah kembali, ambil untuk sarapan. Ya Allah, betul ya? Dia punya lebih 85.000 rupiah. Ada begitu Bu? Ada begitu? Bahasa Arabnya mustahil gitu tuh ya. Lakukanlah, gak apa-apa, berkah insya Allah. Atau tanya punya anak berapa, kerjanya di mana, istri nggak kerja, lagi sakit, mohon doanya Bu Haji. Dia manggil kita Bu Haji.
titipin uang 300 untuk berobat istri. Netes air mata, dia mengatakan, ya Allah berkah ibu, bergetar arsy Allah, berkah rumah tangga kita. Sering-seringlah sedekah dahsyat, maka hasilnya akan dahsyat. Iya, kita pengen sesuatu yang besar, masya Allah, mancingnya kecil. Iya, pengen dapat paus, umpannya cacing. Ya elah, cacing, gapi, dapatnya jair, betul bu? Ya, kemarin kita sudah sampaikan itu. Berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban orang tua kepada anak agar tumbuh anak yang soleh, sering-sering kisah orang-orang soleh. Ya, sering-sering berkisah orang-orang soleh. Laqad kana fi qisasihim ayatun ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada ayat Al-Quran itu ada kisah-kisah sebagai pembelajaran buat anak-anak kita semuanya. Ayo, ajarkan kisah, ceritakan kisah Nabi Yusuf, ya, Nabi Ayub yang sabar, Nabi Nuh punya kapal besar, anaknya durhaka, begitu ya. Maka jangan mencemooh ada ustadz anaknya nakal, anaknya bandel, karena ada Nabi yang anaknya bandel, betul ya. Bandel jadi more bandel, menjadi bader, begitu tuh ya. Nah itulah, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nih kisah apa saja tidak mengapa. Saya suka kisah seorang anak bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini anak SD kelas 6, karena ayahnya mengatakan yakin sama Allah sayang, ya, seperti yakinnya Musa dengan pertolongan Allah. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang wahai kaumku, ada Allah yang akan bersama kita. Fir'aun mengejar dengan 500.000 tentara, sudah dekat di penghujung kematian. Logika mengatakan mati, kekejar, habis semua Nabi Musa dan kaumnya. Tapi Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Yakin kepada Allah, tenang wahai umatku, kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan datang kalau kita yakin. Suatu hari si anak SD ini bilang sama bapaknya, "Pak, aku mau jalan-jalan ke Bogor, ke Taman Matahari, butuh uang 250.000 rupiah." Kata bu guru, bayarnya segitu. Kan ini akhir sana, perpisahan, jalan-jalan sama temen satu angkatan ke Bogor, begitulah. Anak ngomong begitu kan pakai segala. Apa kata ayahnya? Bismillah sayang, ingat Nabi Musa, yakin ya, adik berangkat. Berangkat aku, berangkat insya Allah, gitu tuh. Senyum tuh anak, ya Allah, berangkat. H-3 menjelang keberangkatan tuh anak, ibu yang dirahmati Allah, ditegur oleh gurunya. Ya, Ahmad belum bayar ya. Belum bu guru, tapi kata bapak aku berangkat insya Allah gitu. Besoknya mau berangkat, bu guru telepon, Ahmad belum bayar ya, besok mau berangkat sayang. Iya bu guru, bapak belum punya uang, tapi kata bapak insya Allah berangkat. Insya Allah, ditancapkan keyakinan itu. Besoknya jam 7 3 bis sudah nongkrong di depan SD negeri. Si Ahmad ikut nongkrong, liatin aja anak-anak, temen-temennya naik ke atas, gurunya megang kepalanya, sayang ini pada mau berangkat, kamu belum bayar gimana? Nggak apa-apa bu guru, insya Allah berangkat gitu. Insya Allah berangkat, kata bapak berangkat insya Allah gitu. Sampai anak-anak sudah di bis semuanya, bu guru sampai netes air mata ngelihat dari jendela. Tuh anak berdiri bu di pinggir jalan ngelihat 3 bis bergerak. Kata si anak, ya Allah berangkat, ya Allah berangkat. Di belakang 3 bis ada mobil Alphard ibu. Terbuka kacanya, set, temennya namanya si Budi. Ahmad, lu gak berangkat lu? Insya Allah berangkat. Sini, temenin gua sini. Seorang wanita, dia adalah ibunya si Budi, mengatakan, Ahmad sini, temenin Budi, ayo naik sini. Alhamdulillah ya Allah berangkat. Ini kisah nyata. Apa artinya? Betapa keyakinan kita kepada Allah memudahkan segala urusan. Itulah doa Nabi.
Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Aku minta kepada Engkau ya Allah rasa takutmu kepada Allah. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, aku minta kepada Engkau keyakinan ya Allah yang menjadikan aku mudah menghadapi kehidupan dunia, ujian-ujian dunia. Nih keyakinan. Maka ibu yang dirahmati Allah, bapak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo nih banyak berkisah. Ya, kisah orang-orang saleh, kisah orang-orang hebat. Sehingga muncul nih semangat kita dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Insya Allah. Berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah, membiasakan kebaikan kepada anak. Bagaimana cara membiasakan kebaikan kepada anak? Percaya atau tidak percaya bahwa anak masih kecil, misalnya usia 1 tahun dia sudah bisa menirukan apa yang diajarkan kepada anak. Hati-hati ibu, kalau sudah sering berbohong maka anak akan bohong. Betul ya? Membentak anak, mengucilkan, membuli, maka akan tumbuh rasa tidak percaya pada dirinya. Mengapa? Sering dibuli. Sebaliknya ketika anak diangkat hatinya, diberikan motivasi, ditampilkan jempol, dia akan semangat. Betul ya? Mah, aku matematika 4. Mantep. Ayah 2. Gitulah kira-kira ya. Gitu ya. Nggak apa-apa. Masya Allah, apresiasi anak kita. Ya, sampai pun dia baca Quran, shadaqallahul azim, kita katakan barakallahu fik sayang, ucapkan kebaikan-kebaikan. Dan disiplin kata nih, disiplin kata. Apa yang keluar dari lisan kita, apa yang akan menjadi pikiran kita, bisa menjadi doa bagi kita. Hati-hatilah. Sekali lagi Bapak Ibu, apa yang menjadi ucapan kita dan apa yang menjadi pikiran kita bisa jadi doa buat apa yang kita lontarkan. Maka jangan ucapkan kata-kata buruk kepada anak. Maaf, kalimat bodoh, rese, apalagi itu. Macam-macam kata-kata yang buruk keluar. Maaf, jangan dikeluarkan. Kalau tadi contoh, betul ya? Jangan sampai dikeluarkan. Mengapa? Maka saraf-saraf tubuh, sel-sel tubuhnya akan mengikuti apa yang kita ucapkan. Betul ya? Karena itu mengapa kalau di lembaga pendidikan atau pesantren kita sering motivasi, ayo semangat baca masyurat asbahna wa asbahal mulkulillah walhamdulillah, ya Allah pagi ini milik Engkau ya Allah. Ya, Allahumma inna nas'alukal afiyah, sehatin aku ya Allah, sehat. Itu motivasi buat kita. Karena itu apa kebiasaan yang perlu kita lakukan? Ucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Ya, atau sebelum bicara dengannya, minta izin dalam segala hal walaupun kita adalah ayah atau ibunya. Menjawab bersin, anak kita haji, kita katakan yarhamukallah setelah dia ucapkan alhamdulillah, dan bersyukur setelah makan bersama. Kita biasakan Bapak Ibu, Anda jalan bareng-bareng sekeluarga, ya Bapak ucapkan kepada istri, Umi makasih. Anak-anak mengucapkan, iya makasih Umi Abi. Anak-anak mengucapkan secara otomatis. Iya, istri mengatakan jazakallah khairan Abi. Anak-anak mengatakan jazakallah khairan Abi. Sudah ditraktir ini, alhamdulillah. Kita beli kuaci bareng-bareng gitu. Kuaci, irit, betul ya. Bukan makan bakso ini ya. Berikutnya ikhwatal iman yang dari Allah, terakhir. Ini berikutnya terus terakhirnya kapan ini? Mengajarkan kejujuran. Ya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdil ilal birri. Hendaklah engkau jujur karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Begitu ya. Bersikap jujur, kalimat-kalimat yang jujur. Pulpen hilang, ibu ngambil, katakan, mama yang ngambil, sayang mohon maaf tadi mama buru-buru. Ya, mohon maaf banget nih, mama yang salah. Ucapkan begitu. Ya mama begitu, kalau aku aja dimarahin. Iya mama salah, selesai. Jangan pantang dan jangan malu untuk mengucapkan salah kepada siapapun orangnya. Merendahnya kita bukan hina, merendahnya kita mengajarkan ketawaduan. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendah maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada lagi sebelum terakhir lagi, mohon maaf nih, ada yang tambahan lagi. Adil pada semua anak. Adil pada semua anak. Adil tidak harus sama. Halo Pak? Adil tidak harus sama. Anak kita SMA, anak kedua SD. Anak SMA 20.000. Anak SD berapa Bu? Apakah sama? Tidak. Adil itu sesuai dengan kebutuhannya. Adil itu sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau pelukan, ciuman itu harus sama. Ya. Nah, perhatian tergantung dari psikologi anak-anak kita. Kalau anak kita senang, anak kita sedih, berbeda. Bagaimana kita harus menyikapinya. Ulama mendapatkan jangan sampai tertinggal dari sentuhan pada 3 hal. Sentuhan, nyentuh tuh pundak anak kita, megang kepala anak kita. Yang pertama saat dia sedih, jangan Anda wahai para orang tua untuk tidak menyentuhnya. Pegang kepalanya, pegang pundaknya, sabar sayangnya. Ya, kalau memang tahun ini kamu nggak dapat universitas negeri, insya Allah ikhtiar yang lainnya. Atau mungkin Allah hendak memberikan tempat yang lain yang lebih baik daripada apa yang engkau inginkan. Insya Allah pasti terbaik. Pegang kepalanya dalam keadaan sedih. Yang kedua, apresiasi. Ya, ketika anak prestasi. Ketika anak prestasi. Yang ketiga, ketika kita bersendagurau dengan anak dan istri. Bapak Ibu, sendagurau dengan teman, kerabat, sahabat, maaf saya belum mendapatkan hadisnya kalau itu berpahala. Tapi sendagurau dengan istri dan anak berpahala. Halo. Canda ibu dengan bapak, suami istri berpahala. Berpahala. Iya. Maka Nabi bercanda dengan Aisyah, lomba lari. Betul tidak? Lomba lari. Rasul bercanda, Aisyah sudah menyiapkan tuh air hangatnya, disodorkan kepada Rasulullah SAW. Rasul mengambilnya, tapi Rasul mengatakan, engkau minum dahulu wahai Aisyah. Kenapa? Engkau menantiku sudah lama di sini. Minumlah. Maka Aisyah minum beberapa uyup. Tahu uyup Bu? Seruput uyup. Ya, nggak tahu bahasa Cibitung kelewatan. Uyup. Wa ma adraka ma uyup. Betul ya? Uyup, diuyup sisa setengah. Nabi mengambilnya dan mencari bekas bibir Aisyah. Diputar itu gelasnya, itu bekas bibir Aisyah. Nabi minum di bekas bibir Aisyah. Itu hati Aisyah celeput, senang. Nah itu tuh canda Nabi, seperti pahala. Ya, Bu, nanti buat di rumah teh manis. Ya, suami datang uyup dikit, betul ya? Kasih sama suami, mantep. Kata suami ganti. Nggak ada yang lain apa? Songong banget. Ini suami nggak romantis Bu. Ya. Ada hadis, kumpulan hadis Nabi dengan Aisyah mandi Bu. Ya, bighurafin, dengan mighrofah, dengan satu gayung berdua. Berarti Nabi mandinya berdua. Itu romantisnya. Hadis yang lain satu bejana, berarti satu ember nih. Bathtub, betul ya? Masya Allah. Bapak nggak bisa tuh, Masya Allah. Atau beli yang kolam renang yang punya bocah yang pinggir jalan tuh. Belilah Bu. Iya. Jadi ibu bapak mandi berdua di situ, anak lihat. Apa kata anak? Najis gitu. Ini komentar anak macam-macam sekarang Bu ya. Kita mau romantis dibilang suwe begitu ya. Dibilang lebay. Puguh mau belajar tentang romantis nih pakai puguh ini ya. Nah, ini Masya Allah nih. Adil pada semua anak. I'dilu baina abnaikum. 3 kali Nabi mengatakan i'dilu baina abnaikum. Bersikap adillah kepada anak-anakmu. Bersikap adillah kepada anak-anakmu. Jangan sampai membanding-bandingkan anak kita pertama dengan kedua. Nggak boleh banding-bandingkan, kesel. Seperti hanya maaf ibu nggak mau banding-bandingkan bapak, iya, dengan istri yang lain, nggak boleh itu. Mah, orang mah kayak istri tetangga,
makanannya enak, masakannya enak, dandannya cakep. Apa jawab ibu? Apa jawaban ibu? Nikah aja sama dia, begitu kan? Kenapa? Karena dibanding-bandingkan, anak juga begitu. Cuman kalau anak kita menjawab, nyolot lagi emaknya, jawab lagi, begitu tuh. Kesel. Artinya apa ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah, nggak usah banding-bandingkan anak. Untuk mendidik anak tidak harus membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Berhentilah, nggak suka kita aja nggak suka dibanding-bandingkan. Begitu ya. Kok terakhir banyak amat terakhir nih. Nah, kelas. Nah, yang terakhir yang 14 15 tentang keteladanan. Pelajaran yang baik untuk anak kita adalah teladan. Ya. Menjadi orang tua yang betul-betul uswah. Berangkat ke masjid, baca Quran di rumah, karena anak kita pun ingin melihat kita baca Quran. Bapak Ibu, jadilah orang tua yang dikenang indah oleh anak-anak kita. Saya yakin ibu bapak punya bayangan tentang orang tua masing-masing. Apa sih keistimewaannya? Ketika Anda mengingat keistimewaan ibu, apa sih amalan ibu yang sering ibu lakukan? Orang tua kita, emak kita di kampung. Pasti Anda menjawab, emak tuh nggak pernah lepas wudhu. Masya Allah, betul ya? Emak itu kalau udah megang tasbih itu subhanallah, sampai ketiduran, betul ya? Sampai ketiduran. Emak saya rajin baca Quran, Masya Allah. Sampai sebulan 5 kali hatam. Kenapa? Baca Qurannya malam-malam jam 2. Kalau ngantuk ngebetnya 5 halaman, 3 halaman, 4 halaman gitu. Pantesan hatam Quran. Begitu ya. Bapak saya itu kalau punya rizki nggak pernah menolak orang yang datang ke rumah minta-minta, kasih terus. Setiap kita punya rekam jejak orang tua dengan keistimewaannya. Pertanyaannya, kalau kita meninggal dunia, apa yang dibanggakan anak-anak kita tentang kita? Betul? Kalau kita meninggal dunia, apa kebanggaan anak-anak kita tentang kita? Kalau ditanya apa keistimewaan ayahnya meninggal dunia, lalu ditanya anaknya oleh tetangganya, nak sayang, ayah dulu menurut kamu apa yang engkau terkesan? Apa ya? Kayaknya nggak ada coba. Kali aja terkesan membawanya ke masjid, kan begitu ya? Kali terkesan ngaji bareng-bareng, Masya Allah. Kesan-kesannya sampai tidak ada, kesan-kesan kebaikan amal soleh. Atau ibu ditanya anak perempuannya, apa kesan hidup dengan ibu? Amal soleh apa yang ibu punya? Apa ya? Kalau sedekah enggak, pelit banget emak gitu. Mamahnya pelit. Ya kalau dandan menor banget, itu aja yang dibuka, keburukannya. Tapi nyaris maaf tidak ada amal-amal soleh dimiliki oleh ibu yang dibanggakan oleh anak. Ngenes. Bapak ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengatakan kepada kita semuanya, mengapa doa anak akan hebat kepada orang tuanya? Doa anak akan hebat kepada orang tuanya ketika ia mengenang kebaikan-kebaikan ayah ibunya. Cari nafkahnya semangat, betul? Diiring dengan sholatnya, tahajudnya, duhanya, nangisnya, sabarnya menghadapi ujian. Masya Allah. Saat itulah ketika dikenang oleh anak, demi Allah tidak akan pernah keluar dari lisan anak kecuali doa yang indah untuk ayah ibunya. Itulah kebanggaan yang hebat, betul ya? Bagi orang tua yang disebutkan oleh Nabi, 3 doa yang tidak akan pernah tertolak. La syakka fi, pasti doa itu akan sampai. Yang pertama adalah doa musafir, yang kedua adalah doa orang yang terzolimi, doa musafir, doa yang terzolimi, dan yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya. Orang tua kepada anaknya. Anak mendoakan, orang tua mendoakan anaknya. Atau sebaliknya, doa anak kepada orang tuanya tidak akan ditolak oleh Allah ketika ia mendoakan kebaikan-kebaikan kepada orang tuanya. Begitu ya. Ini saja kiranya, wallahu a'lam bishawab. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan satu pertanyaan dahulu. Mohon izin bertanya, membahagiakan anak itu apa harus memanjakannya dengan
selalu memberikan semua kemauannya, karena anak akan menilai kalau dimanja semua keinginannya dituruti, dia merasa bahagia. Yang kedua, kita sebagai orang tua sudah merasa membahagiakan anak sesuai apa yang sudah dijelaskan, tetapi anak malah merasa terkekang. Apakah ini termasuk sudah membahagiakan anak? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, memanjakan anak memang tidak harus dengan apa yang diinginkannya. Ikhsyausinu fa inna ni'mata la tadum. Nabi mengatakan, berkeras-keraslah Anda karena nikmat di dunia tidak ada yang langgeng. Apa berkeras-keras? Ikhsyausinu. Jangan manjakan hidup apa aja ada. Karena nikmat kita tidak ada yang langgeng. Kita nggak tahu 5 tahun kemudian apa yang terjadi. Ketika anak tidak terdidik, terbina, makan makanan yang biasa, yang sederhana, bukan rumah sederhana, iya, bukan rumah makan sederhana, bukan. Makan sederhana, tempe, tahu, atau maaf ibu, nggak ada tahu, nggak ada tempe, ikan teri kecil. Pernahkah kita seperti itu? Agar ia merasakan pendidikan. Terjadi, kami punya guru di Mesir, Masya Allah, dia mendidik istri dan anak-anaknya. Orang punya, kaya raya. Dia katakan kepada istrinya, ini uang belanjanya, tolong belikan lauk yang di bawah standar. Masya Allah. Biasanya ayam, daging, ini lauknya hanya full. Full itu kacang rebus sama roti kering. Istri mengatakan, ada apa sih Pak? Kan kita banyak nikmat. Udah, sekarang gak usah banyak nanya, pakai itu. Kita lihat sepekan. Anak-anaknya rewel, nangis Pak, marah-marah kepada ayahnya. Apa-apa nih ayah? Ayahnya diam. Ya sudah, makan. Kalau gak makan silakan. Tiap hari makan roti kering Pak, selama sepekan. Itu baru selama sepekan. Setelah sepekan berlalu, berubahlah sang ayah membeli makan yang normal biasanya. Ada ayam, daging. Apa kata sang ayah? Ayah ingin melihat kamu siapkah dengan ini semuanya. Ah, biasa aja ya. Tapi kan karena semangat, kita kan punya rezeki banyak. Ngomel tuh anaknya. Dan apa yang terjadi? Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sang ayah meninggal dunia. Masya Allah. Dan rupanya ada kasus fitnah bahwa dia korupsi. Sehingga dimiskinkan tuh rekeningnya. Diambil semuanya, hartanya diambil. Istri dan anak-anak yang merasakan, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, kami pernah diajarkan oleh ayah tercinta. Istri mengatakan pernah diajarkan oleh suami tercinta untuk makan makanan yang tidak layak. Kami makan, tapi kami makan selama sepekan. Inilah hikmahnya. Kami belajar hidup menderita, tapi karena kami sudah pernah merasakannya, kami tidak kaget. Tuh. Betul ya? Nggak kaget. Maka bapak ibu ayo nih, jangan manjakan anak dengan apa yang diinginkan harus ada, nggak usah. Iya. Bahkan sesekali diajarkan harus dengan perjuangan. Betul ya? Pengen dibelikan sepeda, mau sepeda 1 juz. Juz amma, siap? Siap. Wah, cakep itu. Ayah aku mau umroh, ikut umroh dong. Ayah mau ajak kamu umroh, bisa nggak 5 juz? Begitu. Jadi setiap permintaannya ada tantangan. Tidak serta-merta gratis. Pendidikan bahwa setiap anak itu harus sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Sehingga tidak terbiasa dengan sesuatu yang manja. Apa saja ada. Khawatir satu waktu, maaf, kita orang tua dipanggil oleh Allah dua-duanya. Kasihan anak kita yang sudah terbiasa manja, nggak siap menjadi miskin, nggak siap hidup menderita. Betul ya? Ini Masya Allah. Jangan seperti pejabat negeri kita mengatakan, ayo, ya, kalau minyak nggak ada direbus, bakwan direbus, gimana ceritanya? Betul ya? Hidup sabar, kencangkan ikat pinggang. Mereka mengatakan seperti itu, nggak ada ruhnya. Tidak ada ruhnya, tidak mengakar ke hati. Mengapa? Karena mereka hidup di istana, nggak pernah menderita hidupnya, nggak pernah ada cerita nyerok jair di empang, nggak ada cerita, betul ya?
Iya, nggak pernah ada cerita korengan. Dulu kan korengan tuh. Hidup mereka bahagia semuanya. Maka ketika mereka ada hantaman krisis moneter, yang paling gelisah mereka. Pejabat-pejabat tinggi negara yang nggak pernah hidup menderita. Maka dia mencari harta sebanyak-banyaknya dengan cara yang haram apapun. Yang penting mereka selamat dari krisis ekonomi. Walaiyazubillah. Tapi kalau kita terbiasa dengan pendidikan penderitaan, belajar untuk hidup sederhana, bahkan lebih daripada itu, anak kita tidak manja dalam kehidupan kita. Insya Allah. Yang berikutnya lagi, membahagiakan anak. Ya, sudah, kalau menurut kita sudah sesuai, tapi terkadang anak mengatakan belum cukup. Ini persepsi saja. Begitu ya. Pikiran kita sampai kepada pikiran anak, tapi pikiran anak terkadang nggak sampai dengan pikiran orang tuanya. Maka selayaknya saja membahagiakannya. Apa itu? Pakaian yang bagus, rekreasi, ya alhamdulillah nggak kosong sama sekali, ada, betul ya. Ayah, ini kapan kita makan di luar? Akhirnya kita siapkan tuh rantang, nasi, piring semuanya. Nah, kita di pinggir jalan kita makan bareng-bareng. Ini apa-apa nih ayah? Dia kan makan di luar, begitu ya. Judulnya makan di luar. Jadi makan di luar. Enggak harus di restoran, makan di luar. Ya, masya Allah itu. Rekreasi tidak harus ke tempat-tempat mewah, Pak. Ke kampung, ajak anak-anak kita ke rumah-rumah orang miskin. Kita kasih uang anak kita, kasih itu. Tanya berapa pendapatannya, tanya anaknya berapa jajannya, gitu. Ketika dapat informasi jajannya sehari cuma 2.000, bapaknya hanya mendapatkan 45.000 rupiah, masya Allah. Bagaimana dengan ayah? Ayah dapat rezeki banyak, kamu jajan 20.000, 30.000, bersyukur nak. Ayo bersyukur, banyak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Baik, ini saja sudah. Kita tutup dengan doa, semoga Allah berkahkan pertemuan kita. Amin ya rabbal. Amin. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, taat kepada Allah, membahagiakan kedua orang tua, dan menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa tawadhu'. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.